Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ramadhani dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tegangan dan arus dalam rangkaian 3 fasa seimbang. Berikut gambar titik 9 diagram rangkaian dari sebuah generator dengan hubungan star yang netralnya ditandai O, menyuplai suatu beban yang juga terhubung star dan seimbang serta netralnya ditandai N. Beban tersebut direpresentasikan oleh impedansi ZR di antara setiap saluran dan netral. Rangkaian ekuivalen dari generator berfasa 3 terdiri dari sebuah gaya gerak listrik di masing-masing fasa yang digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran. Masing-masing GGL terhubung seri dengan impedansi ZG yang terdiri dari sebuah tahanan dan sebuah reaktansi induktif. Titik A aksen, B aksen, C aksen adalah fiktif karena sebenarnya GGL yang dibangkitkan tidak mudah dipisahkan dari impedansi masing-masing fasa. Terminal mesin adalah A, B, C. Pada generator GGL, E aksen O, E B aksen O, E C aksen O adalah sama besarnya tetapi berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Jika besarnya masing-masing 100 volt dan E A aksen O diambil sebagai referensi, maka E A aksen O sama dengan 100 sudut 0 derajat volt, E B aksen O sama dengan 100 sudut 120 derajat, dan E C aksen O sama dengan 100 sudut 240 derajat volt. Berikut gambar 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus yang berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Dari harga GGL di atas, di mana E A aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap E B aksen O dan E B aksen O adalah mendahului 120 derajat terhadap E C aksen O, memperlihatkan 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus. Dalam bentuk diagram fasor dari GGL ini adalah seperti gambar 2.11 yang diperlihatkan dengan urutan fasa A, B, C. Gambar 2.9 diagram rangkaian dari sebuah generator dengan hubungan Y. Pada terminal generator, tegangan ke netralnya adalah V AO sama dengan E A aksen O sama dikurangi IAN Z dikali Z impedansi G dan seterusnya. Karena O dan N berada pada potensial yang sama, maka VAO, VBO, dan VCO berturut-turut sama dengan VAN, VBN, dan VCN, dan arus saluran adalah IAN sama dengan I aksen O dibagi impedansi G ditambah impedansi R sama dengan VAN dibagi impedansi R, dan seterusnya. Karena E A aksen O, E B aksen O, dan E C aksen O sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain, sedangkan impedansi yang terlihat dari GGL adalah identik, maka arus-arusnya juga sama besarnya dan berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Hal ini berlaku juga VAN, VBN, dan VCN. Dalam kasus ini dikatakan bahwa tegangan dan arus adalah seimbang. Berikut gambar 2.10 3 GGL dalam bentuk gelombang sinus yang berbeda sama
berbeda fasa 120 derajat satu terhadap yang lain. Gambar 2.12 memperlihatkan 3 arus saluran dari suatu sistem yang seimbang. Terlihat bahwa penjumlahan dari arus-arus ini merupakan sebuah segitiga yang tertutup. Karena itu, IN pada hubungan antara netral-netral dari generator dan beban seperti terlihat pada gambar 2.12, jumlahnya sama dengan 0. Jika bebannya tidak seimbang, jumlah dari arus-arusnya tidak akan sama dengan 0 dan suatu arus akan mengalir antara O dan N tidak akan berbeda pada potensial yang sama. Tegangan-tegangan antara saluran-saluran adalah VAB, VBC, dan VCA dengan mengikuti alur dari A ke B melalui N di dalam rangkaian dari gambar 2.9 didapatkan rumus VAB sama dengan VAN plus VNB sama dengan VAN dikurangi VBN. Pada gambar 2.13 terlihat sebuah diagram fasor dari tegangan-tegangan terhadap netral dan melukiskan bagaimana VAB didapatkan. Besarnya VAB adalah mutlak VAB sama dengan 2 dikali mutlak VAN cos 30 derajat sama dengan 1,73 dikali VAN sama dengan akar 3 dikali mutlak VAN. Tegangan-tegangan antara saluran yang lain didapatkan dengan cara yang sama. Dan gambar 2.14 memperlihatkan seluruh tegangan antara saluran dan saluran ke netral. Kenyataannya, besarnya tegangan-tegangan antara saluran-saluran dari suatu rangkaian 3 fasa yang seimbang sama dengan akar 3 kali besarnya tegangan-tegangan saluran ke netral. Berikut adalah contoh soalnya. Suatu beban 3 fasa terhubung star 4 kawat dengan tegangan antara fasa A dan netral adalah VAN sama dengan 230 sudut min 90 derajat volt, dan untuk tegangan antara fasa yang lainnya dan netral seperti gambar 2.15 dengan beban seimbang yang impedansinya Z sama dengan 20 sudut min 30 derajat ohm. Tentukan arus-arus saluran dan gambarkan diagram fasornya. Berikut adalah penyelesaiannya. Arus-arus saluran adalah IA sama dengan VAN dibagi Z impedansi sama dengan 230 sudut min 90 derajat dibagi 20 sudut min 30 derajat sama dengan 11,5 didapat 230 dibagi 20 sama dengan 11,5, dan sudut min 60 didapat dari min 90 derajat dikurangi min 30 derajat, dan seterusnya. Caranya seperti berikut. Kemudian mencari arus ke netral adalah IN sama dengan min IA plus IB plus IC sama dengan min 11,5 sudut min 60 derajat ditambah 11,5 sudut 60 derajat ditambah 11,5 sudut 180 derajat sama dengan min 11,5 cos min 60 ditambah 11,5 sin min 60 ditambah 11,5 cos 60 ditambah 11,5 sin 60 ditambah 11,5 cos 180 ditambah 11,5 sin 180 sama dengan min 5,5 dikurangi C 9,59 ditambah 5,75 ditambah C 9,59 dikurangi 11,5 ditambah C 0 sama dengan 0 plus C 0. Berikut
gambar diagram fasornya seperti di bawah ini. Sudutnya sama seimbang, yaitu 30 derajat. Berikutnya daya pada rangkaian 3 fasa. Total daya yang diberikan oleh generator 3 fasa atau yang diserap suatu beban 3 fasa dapat diperoleh dengan mudah dengan menjumlahkan daya pada ketiga fasa tersebut. Dalam suatu rangkaian yang seimbang ini sama dengan 3 kali daya pada fasa yang manapun juga karena daya pada semua fasa adalah sama. Jika besarnya tegangan antara fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung setar adalah mutlak VAN sama dengan mutlak VBN sama dengan mutlak VCN. Jika besarnya arus antara fasa ke netral untuk suatu beban yang terhubung setar adalah mutlak IAN sama dengan mutlak IBN sama dengan mutlak ICN, maka daya aktif atau nyata 3 fasa total adalah berikut presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.